Ya, waalaikumsalam. Ya, duduk dulu. Ini yang kemarin chat di WA grup yang mau melakukan konseling kelompok ya? Ya, Bu. Oh ya, baik, kalau begitu kita ke ruangan konseling kelompok aja boleh? Ya, yuk. Ya, baik, kita mulai kegiatan layanan konseling kelompok kali ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bisa dipimpin sama Alif ya? Silakan. Untuk memulai kegiatan, marilah kita berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Nah, apakah kalian sudah mengenal satu sama lain? Oh, sudah. Oh ya. Tapi berbeda kelas kan? Iya, Bu. Berbeda kelas. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga berkenalan lagi terlebih dahulu karena berbeda kelas ya. Mau dari sini, mau dari sini? Ya, ladies first. Ya, boleh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kristina Nurdiani dari kelas 12 IPA 1. Oh ya, 12 ya. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Asifa Zuham Satin dari kelas 12 IPA 1. Iya. Perkenalkan, nama saya Tiara Amelia dari 12 IPA 1. Oh ya, Tiara ya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Khaled Heru Zikri dari kelas 12 IPA 1. Iya. Perkenalkan, nama saya Alif Fadilah dari kelas 12 IPA 3. Oh ya, Alif ya. Ya, Bu. Ya, baik, terima kasih ya. Sebelumnya tapi ya kelihatannya kalian sudah agak loyo-loyo. Gimana kalau kita melakukan energizer dulu atau ice breaking ya? Boleh? Boleh. Biar lebih rileks gitu ya. Lebih rileks. Ya, kita berdiri nanti, kemudian kalian melingkar, kalian tepuk tangan ke kiri, ke kanan, tapi kalian ekspresikan wajah kalian ke teman kalian. Ya, keluarkan beban kalian, permasalahan kalian dengan mengekspresikan wajah kalian ke teman kalian. Nanti kalau ibu bilang selesai, nanti selesai ya. Boleh? Boleh. Ya, kita mulai saja ya. Silakan berdiri. Ya, maju ke depan. Kalian sambil tepuk tangan bilang haha hihi, hahaha hihihi, hahaha hihihi. Itu ke temennya ya. Kalian juga ke ibu boleh. Ayo ibu jadi ikutan ya, ikutan energizer biar ibu juga lebih semangat. Alif ke sini, agak mundur sedikit Pak Levi. Nah, gitu ya. Ya, bisa dimulai? Bisa. Ya, semangat ya. Ya. 1, 2, ke kiri dulu. Berarti ya. 1, 2, 3. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Keluarkan misalnya ekspresi wajahnya. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Lebih cepat lagi. Hihihi. Hahaha. Cepat lagi. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Lambat. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Hahaha. Hihihi. Alif bilang selesai. Selesai. Ya. Sudah agak rileks? Lumayan, Bu. Lumayan ya. Sudah agak semangat juga? Semangat. Ya, baik. Selanjutnya Ibu juga ingin menyampaikan dulu tujuan konseling kelompok kita kali ini, yaitu Ibu berharap kalian bisa memahami pilihan karir kalian ya terkait ingin melanjutkan ke perguruan tinggi ya atau kuliah ya. Kemudian juga kedua bisa memahami sejauh mana dukungan orang tua terhadap pilihan karir kalian ya. Ketiga, tujuannya itu supaya kalian bisa menerapkan planning atau rencana terkait pilihan karir kalian. Kemudian juga Ibu berharap kegiatan konseling kelompok kita kali ini kita konsumsi untuk kita saja ya, jangan sampai
dikonsumsi oleh publik atau teman yang lain di luar sana ya. Kita jaga kerahasiaannya, apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan pada konseling kelompok kali ini hanya sebatas kita saja, gitu ya, mengerti ya? Ya. Kemudian juga Ibu ingin menyampaikan bahwa di sini Ibu sebagai konselor memfasilitasi kalian dalam layanan konseling kelompok kali ini. Ya, Ibu sebagai fasilitator mendengarkan permasalahan kalian, kemudian memfasilitasi diskusi kalian, kemudian nanti akan memberikan juga penguatan atau solusi untuk permasalahan yang kalian hadapi ya. Kemudian juga ini adalah konseling kelompok yang kita mulai dari tahap awal, dan ini masih tahap awal. Kemudian nanti ada tahap inti, kita diskusi tentang permasalahan kalian. Kalian boleh mengungkapkan permasalahannya, dan di akhirnya mungkin nanti Ibu berharap ada planning ya, ada rencana yang akan kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari nantinya. Bisa kalian ikuti untuk kegiatan ini tahap demi tahap? Bisa ya? Ya, baik ya. Kita sepakat untuk 40 menit saja ke depan ya, kita melakukan konseling kelompok ini ya. Sepakat 40 menit? Sepakat. Karena selanjutnya juga mungkin kalian punya kegiatan masing-masing. Kita berlanjut ke tahap selanjutnya, apakah kalian sudah siap? Siap ya. Karena permasalahan yang sedang kalian hadapi sudah kalian ceritakan sekilas ya di grup WA, yaitu tentang pilihan karir kalian ya. Intinya kalian itu kan ingin kuliah ya, tapi tidak ada atau belum ada dukungan dari orang tua, betul? Betul ya. Coba Ibu tanya satu persatu, dari Christina dulu, apakah memang betul seperti itu? Iya. Ya, betul, memang orang tua ada keinginan untuk kuliah? Ada. Ya, tapi dari segi jaraknya. Dari jarak, jadi apa, orang tua tidak mendukung? Iya, tidak mendukung untuk yang jauh. Kuliah jauh gitu ya, jarak gitu ya. Kalau jaraknya jauh, orang tua tidak merestui gitu ya. Kalau Asipa? Sama-sama Kristina, karena jarak jadi masih dibatasi. Oh ya, jadi selama ini belum ada dukungan ya, berarti untuk kuliah jauh gitu ya, atau di luar Garut gitu ya. Ya. Kalau Tiara? Sama Ibu, soal jarak. Oh, soal jarak juga ya. Jadi tidak boleh jauh-jauh kuliahnya. Tidak boleh. Nah, gitu. Ya, baik, Ibu tampung dulu ya. Kalau Pak Lepi? Sama, tapi Ibu di Selanggara dalam pergaulan Bu, orang tua saya Bisa lebih keras suaranya? Orang tua saya khawatir dalam pergaulan di luar. Oh gitu, jadi ada kekhawatiran pergaulan di luar sana, di luar kota gitu ya, yang tidak baik gitu. Gitu ya, lebih ke situ kalau Pak Lepi ya. Kalau Alif? Kalau Alif sih Bu, jarak ya emang sama gitu, jarak. Terus yang jadi kenal tuh emang biaya gitu, soalnya kan Alif anak pertama punya adik, jadi emang Alif mikirnya itu anak pertama yang lebih bertanggung jawab gitu. Jadi soal biaya juga gitu ya. Tapi orang tua pernah mengungkapkan misalnya untuk kuliah itu sepertinya tidak akan mampu gitu. Pernah mengungkapkan nggak atau gimana? Atau itu mah persepsi Alif sendiri melihat kenyataan orang tua? Enggak pernah sih Bu, pernah mengungkapkan gitu. Oh, bagaimana? Coba. Ya katanya teh kan ya di keluarga belum ada yang sempat kuliah gitu, ngambil gelar kayak gitu. Waktu itu ada sempat, tapi di tengah-tengah gitu. Jadi orang tua tuh berpikiran ya udahlah, udah gak ada biaya, jadi ya udah kamu udah aja sampai SMA gitu. Kerja aja gitu. Iya. Gitu. Pesan kalian ya. Nah, dari Christina, apa yang Christina pikirkan saat ini terkait masalah
ingin kuliah tapi tidak ada dukungan orang tua, apa yang dipikirkan? Mungkin harus membujuk orang tua agar bisa dibiarkan untuk di luar negeri. Diizinkan gitu ya, diizinkan kuliah di Garut. Jadi Kristina berpikir kayaknya harus lebih dibujuk lagi orang tua. Kalau Asif Pak? Selain nggak didukung jauh juga jurusannya itu bertentangan sama yang kan orang tua tuh Lebih maunya keras lagi Asif Pak. Ya. orang tua tuh maunya masuk PGSD gitu, tapi Oh. beda sama keinginannya sendiri gitu. Jadi Oh. bingung juga. Asif Pak memang mau jurusan apa? Maunya itu di bidang kesehatan gitu. Di bidang kesehatan. Nah, dari jurusan juga ya. Kalau Tiara? Jadi ayah sama mama teh mayoritas kan sahur mama boleh jauh gitu. Iya, iya. Tapi bapak enggak. Oh, kalau Bapak mengizinkan. Jadi jadi Mama ini yang cenderung tidak mengizinkan kuliah jauh-jauh gitu ya. Iya. Kalau Pak Levi? Kalau saya mah sebaliknya Bu, dari Iya. kalau bapak mengizinkan kuliah jauh, kalau mama enggak katanya. Sama ya. Tiara juga gitu? Iya, sama. Jadi Bapak memang mungkin kalau laki-laki lebih luas gitu ya. Ini pemikirannya mungkin silakan saja gitu, Iya. kuliah jauh juga gitu. Tapi Mama tidak. Nah, Pak Levi jadi pikiran juga ya. Iya. Karena tidak mendapat dukungan dari dua-duanya. Ada salah satu yaitu Mama ya tidak mendukung ya. Kalau Alif? Kalau yang Alif pikirin sih Bu, yang pertama membujuk gitu, soalnya kan udah ngomong juga kalau ikhlas dari saya. Terus kalau yang kedua masalah biaya, insya Allah cari beasiswa gitu. Soalnya kan ya kata ibu juga kalau misalkan orang yang berusaha pasti ada jalannya gitu. Iya, ya jadi begitu ya. Jadi nanti ingin akan lebih meyakinkan orang tua mungkin ya. Gitu. Ya, nih Ibu sudah mengetahui apa yang kalian pikirkan juga ya terkait permasalahan kalian. Nah, Ibu juga ingin tanya apa yang kalian rasakan saat ini kira-kira? Apa sedih atau tidak bersemangat atau bagaimana? Ya, dari Alif dulu coba. Kalau yang Alif rasain sih Bu, sedih Ada. Mm-mm. Kecewa banget sih Bu. Kalau kecewa soalnya yang Alif ini tuh ya yang Alif impikan tuh ya restu orang tua gitu. Mm-mm. Ya kacau Bu. Jadi memang penting banget ya restu orang tua itu ya, dukungan dari orang tua itu. Kalau kita dapat restu mungkin kita juga semangat gitu kan? Iya Bu. Ya, gitu ya. Kalau Pak Levi, Kurang motivasi sih dari seorang ibu. jadi karena tidak Karena ada, televisi. jadi kurang motivasi aja ya. Dalam hal apa kira-kira kurang motivasinya? Dalam hal apapun atau apa? Atau belajar aja? belajar. Dari segi belajar. Jadi malas gitu? Ya. Jadi malas. Kalau Tiara? Kecewa ibu sakit hati pas denger gaji diizinin. Nggak diizinin, oh ya? Ya, Oh, ibu jadi kan pas bilang ngobrol terus bilang maksudnya udah wes gak usah jauh-jauh deket. Iya. Ya misalkan arah nekat jauh udah wes mendingan jangan gitu. Oh gitu ya. Jadi sakit hati juga dibilangin gitu. Iya. Ya mudah-mudahan ada jalannya ya. Kalau Asifa, Ya kecewa juga gitu Bu, orang ngelihat orang lain didukung gitu sementara enggak gitu. sedih ya? Iya, Lebih sedih ya. ya dibolehin juga. Sementara orang yang kita hadapi itu orang tua, orang tua kita yang kita sayangi ya, yang kita hormati gitu. Tapi kita jadi kontra dalam hal ini gitu ya. Ya. Ibu sih kalau di posisi itu juga ibu akan merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau Christina bingung ya. Ya lebih ke bingung ya kalau Christina. Ya gimana bingungnya? Kenapa gitu dibatasi padahal kan di sana sama aja gitu. Jadi Kuliah dimanapun. iya, Christina berpikir seperti itu, sama aja. Jadi perasaannya bingung ya. Jadi harus bagaimana gitu kan, bingung ya.
Ya, baik. Ibu sudah mendengarkan permasalahan kalian, ya, apa yang kalian pikirkan saat ini terkait permasalahan kalian, apa yang kalian rasakan. Ibu rangkum ya dari apa permasalahan kalian yang barusan ungkapkan. Memang kalian ada keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, ya, atau kuliah, tapi memang semuanya tidak ada dukungan dari orang tua, gitu ya. Kalau Christina, Asipa, dan Tiara itu juga Pak Lepi ya, lebih cenderung ke jarak karena jarak, gitu ya. Tidak boleh jauh-jauh kuliahnya, kalau bisa di yang dekat saja atau di wilayah kabupaten saja, ya, di Garut saja, gitu kan. Kemudian juga Alif juga ada sama, tapi ada lebih ke biaya juga, mengingat anak-anaknya juga lagi sedang butuh biaya, gitu kan, adik-adik dan keluarga, gitu kan, ya itu. Kemudian perasaan-perasaan yang kalian rasakan saat ini memang sangat dilematis, ya, ada yang sedih, ada yang bingung, kemudian juga kurang motivasi juga, ya, Pak Levi dan sebagainya, ada yang kecewa juga seperti Tiara, gitu kan. Nah itu memang ketika kita menghadapi masalah memang akan muncul perasaan-perasaan seperti itu, gitu ya. Mudah-mudahan bisa diminimalisir, mudah-mudahan dengan kegiatan konseling kita kali ini beban kalian lebih ringan, gitu ya. Ibu berharap seperti itu mungkin, ya. Untuk selanjutnya Ibu akan ke tahap inti, ya. Kalian bisa mengeksplorasi lagi masalahnya, ya. Permasalahannya sama kan, kalian mempunyai permasalahan dari ketidaksesuaian, gitu kan, pilihan karir kalian, yaitu ingin melanjutkan ke perguruan tinggi atau kuliah dengan harapan orang tua, yaitu tidak ada dukungan dari orang tua, kan begitu ya. Nah, ingin kuliah, ya, tapi tidak ada dukungan dari orang tua. Bisa kalian eksplorasi lagi permasalahannya masing-masing. Sebetulnya kalian itu pengen kuliah di mana, pengen jurusan apa, gitu ya. Kemudian nanti mungkin akan berdiskusi, gitu ya. Mungkin saja ada yang bisa memberikan masukan terhadap temannya yang lainnya, gitu. Boleh dari Alif dulu. Sebetulnya Alif itu bagaimana sih cita-citanya atau keinginannya kuliah itu bagaimana? Bisa diceritakan dulu, Lip. Kalau Alif sih Bu, kalau kuliah ya pengen masuk universitas negeri. Soalnya kan kalau masuk universitas negeri ya jarak ke depan buat kerjanya ya lebih lumayan signifikan gitu, beda dengan yang swasta. Terus yang Alif kejar tuh kalau cita-cita ya masuk sekolah kedinasan sih Bu. Soalnya kalau kedinasan kan yang pertama udah pas masuk aja udah dijamin, apalagi nanti kerja gitu. Kalau Alif sih gitu Bu. Jadi ada keinginan atau cita-cita yang tinggi, ya, yang ingin kuliah di universitas negeri, berharap seperti itu. Kemudian juga ingin ke kedinasan juga, ya, daftar kedinasan, gitu ya. Ya, tapi selama ini memang orang tua mengetahui nggak keinginan Alif? Orang tua nggak tahu sih Bu, tapi Alif yang mempersiapkan sendiri sebenarnya. Jadi tapi Alif pernah menginformasikan ke orang tua, misalnya ada informasi dari ibu, ya, ketika bimbingan klasikal kan ibu menginformasikan tentang SNBP, ya, jalur rapot kan, seperti itu, ada seleksi yang dihadapi ke depan. Pernah mengungkapkan ke orang tua bahwa ingin mengikuti seleksi itu? Sering sih Bu kalau ngungkapin, tapi ya orang tuanya kadang iya kadang enggak gitu, jadi ya bimbang juga. Ya, masih bimbang, gitu ya, masih ragu-ragu karena memang tadi ada kekhawatiran itu, ya, ada kekhawatiran dari segi biaya, gitu kan. Yang Alif tangkap, ya, dari orang tua, memang orang tua apakah punya persepsi, gitu ya, bahwa
kuliah itu mahal gitu nggak? Iya sih Bu. Ada ya? Iya, ada seperti itu ya. Jadi makanya ada kekhawatiran mungkin orang tua Alif pernah mendapatkan informasi dari orang lain yang kuliahnya mahal mungkin ya. Ya mungkin seperti itu ya. Kalau Pak Lepi sendiri punya keinginan cita-cita apa? Cita sih ingin kuliah di bidang kesehatan gitu. Yang diusahain ingin masuk ke perkuliahan di negeri gitu. Di negeri dulu ya. Biar urusan biayanya itu mudah Bu. Ya. Nggak terlalu mencekik ke ekonomi keluarga. Oh, gitu ya. Ya memang kalau negeri itu kan disesuaikan dengan penghasilan orang tua ya. Itu untuk biaya kuliahnya nanti. Ingin mengikuti dulu seleksi ke negeri ya, yaitu SNBP gitu ya. Ya baik, ada keinginan seperti itu. Pernah juga mengutarakan ke orang tua terkait itu? Pernah diskusi. Oh, pernah diskusi dengan orang tua. Itu gimana tanggapan orang tua memang? Kalau orang tua sih ada yang setuju. Kadang setuju, esoknya enggak. Oh, jadi masih bimbang dan ragu ya orang tua itu. Kadang percaya sama saya, kadang besoknya enggak lagi. Oh, gitu ya. Ya, mungkin tadi kan karena pertama jarak ya. Pak Lepi tidak diizinkan kalau kuliah jauh-jauh gitu kan. Ya. Jadi masih ada keraguan, ya, belum yakin orang tua ya gitu. Kalau Tiara, Sama ibu pengen masuk, cita-citanya? pengen jadi apoteker. Oh, jadi nanti ke farmasi ya? Pengennya ke farmasi. Cita-cita mau ke universitas mana? Masih bingung ibu. Masih bingung. Nah, tapi yang jelas nantinya bercita-cita ingin menjadi apoteker gitu ya. Karena memang kalian itu ingin merubah kehidupan lebih baik lagi ya. Makanya kalian berpikir ingin melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi kan? Itu karena ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari orang tua mungkin ya. Iya. Ya bagus ya. Kalian sudah mempunyai keinginan yang seperti itu gitu ya. Dari keinginan aja kan itu sudah dicatat baik oleh Allah ya. Kalau Asifa? Kalau jurusannya masih bingung Bu. Kalau misalkan universitasnya sih pengen yang di Bandung itu, pengen lebih kayak punya banyak pengalaman di luar gitu, dari sini aja. Oh gitu ya. Jadi memang gitu. Tapi orang tua tidak mendukung teh ya. Ya. Jurusannya masih bingung ya. Tapi ingin di Bandung gitu ya. Kalau Kristina? Pengennya mah di Jogja Ibu. Oh gitu ya. Itu jauh banget kan? Nah, kalau dari Garut gitu kan. Tapi orang tua tidak mendukung juga ya tadi jarak. Ya. Jangan sedih dulu, kan masih ada waktu kan kita itu ya. Masih ada waktu, untuk seleksi juga belum dimulai ya. Mudah-mudahan ada solusi gitu kan. Di sini Ibu ada list ya. Coba kalian menuliskan kalian, keinginan kalian apa, kemudian juga apa yang sudah dilakukan atau doing ya, yang sudah dilakukan selama ini itu terkait permasalahan kalian itu apa. Kemudian juga ketiganya tolong evaluasi dari apa yang sudah kalian lakukan selama ini ya, terkait permasalahan yang kalian hadapi atau mungkin bisa saja itu akan menjadi solusi gitu ya. Kemudian baru keempatnya planning, yaitu kalian buat rencana kira-kira dari diri kalian itu sebetulnya rencananya itu yang baiknya bagaimana, terkait pertama tentang perkuliahan kalian ya, tentang rencana kalian, pilihan karir kalian yaitu kuliah, dan juga terkait dukungan orang tua, bagaimana cara menghadapinya mungkin kalian sendiri yang tahu, karena kalian yang tahu karakter orang tua kalian ya. Ya, ini bagikan. Ya, Ibu kasih waktu 10 menit saja ya.
atau 5-7 menit ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah mengerti? Ya, silakan sambil proses saja ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Ya, sudah selesai semuanya ya. Ya, baik, kita mulai dari Alif ya. Coba Alif kemukakan, kita bergilir saja ya. Kemukakan want-nya dulu ya. Keinginan Alif. Keinginan Alif sih Bu, yang pertama ya izin orang tua, terus yang kedua ya masuk universitas negeri, kalau enggak ya masuk kedinasan gitu. Ya, kalau Pak Happy ingin kuliah di jurusan kedokteran, ingin kuliah di universitas negeri yang di luar Jawa Barat. Ya. Kalau Tiara Masuk universitas negeri di bidang kesehatan, bisa lolos seleksi SNBP, diizinkan orang tua. Kalau masih Pak Masuk di Universitas Impian, bisa lolos seleksi SNBP dan mendapat izin dari kedua orang tua. Kalau Christina Kuliah di Jogja, lolos SNBP dan mendapatkan izin dari orang tua. keinginan kalian saat ini seperti itu ya. Alif coba kemukakan apa saja yang sudah dilakukan oleh Alif, kemudian hasil dari evaluasi yang sudah dilakukan oleh Alif itu juga diungkapkan ya. Karena mungkin dari apa yang sudah dilakukan oleh Alif, Alif evaluasi apakah sudah berjalan atau tidak gitu ya. Coba. Yang Alif udah lakuin sih Bu, yang pertama ya kalau membujuk orang tua itu selalu, terus yang kedua tuh memperbaiki nilai rapot supaya kan jalur SNBP-nya keterima gitu. Terus yang ketiga juga Alif kalau masalah biaya ya cari-cari beasiswa sama ikut olimpiade gitu. Nah kalau evaluasian dari yang Alif lakuin, kalau perizinan ya alhamdulillah ada bayang-bayang gitu Bu 50%, soalnya dibantu juga sama wali kelas gitu buat ngobrol ke orang tua gitu Bu. Iya. Baik. Udah sih Bu. Gitu ya. Jadi berarti ada titik terang ya Iya. sebetulnya ya. Lebih meyakinkan, membujuk lebih berusaha terus gitu kan. Berusaha terus, tidak putus asa untuk meyakinkan orang tua mungkin gitu. Kalau dari Alif ya, itu bisa dicoba juga oleh kalian. Jangan putus asa gitu kan. Apa yang kalian ungkapkan itu nanti bisa dicoba oleh yang lainnya gitu ya. Baik itu rencana pilihan karir kalian ataupun dukungan orang tua kalian ya. Kemudian planning apa yang akan kalian terapkan nanti menghadapi seleksi perkuliahan ya, untuk perkuliahan di masa yang akan datang. Dari Alif lagi ya permulaannya ya, dari planningnya apa yang sudah Alif rumuskan? Kalau planning Alif sih Bu, yang pertama pasti restu orang tua 100% gitu, jadi supaya ya nggak tanggung-tanggung gitu buat Alif ngelakuin sesuatu yang mau Alif lakuin gitu. Terus kalau yang kedua masalah nilai rapot gitu, lebih ya ditekanin lebih dari semester yang kemarin gitu, supaya kan SNBP tuh lolos dengan sempurna gitu. Iya. Planning Alif sih gitu. Jadi lebih berusaha untuk meningkatkan diri gitu ya. Belajar, dengan belajar meningkatkan prestasi, itu planningnya gitu ya. Di semester 5 tentunya juga ya, ini masih ada kesempatannya. 1 semester lagi kalian bisa meningkatkan nilai rapotnya ya. Memang apa yang kalian ungkapkan ya dan kalian rencanakan
itu akan sedikitnya membantu kalian terkait permasalahan kalian adanya ketidaksesuaian antara pilihan kalian dengan harapan orang tua, yaitu lebih tepatnya tidak ada atau belum ada dukungan dari orang tua ya. Nah, tetapi waktu itu kan masih ada ya. Mungkin di sini Ibu ingin menguatkan kalian ya, yang seperti Pak Levi tidak ada motivasi jadinya gitu ya. Nah, karena waktu kita masih ada untuk menghadapi rencana karir kalian ya, terutama seleksi yang sudah akan kita laksanakan ke depannya, yaitu SNBP ya, seleksi nasional berdasarkan prestasi ya, terutama rapot. Nah, ini masih ada waktu. Kalian juga meningkatkan nilai kalian, nilai rapotnya terutama di semester 5, juga kalian pun lebih meyakinkan orang tua supaya kalian dapat restu dari orang tua ya, karena memang restu dari orang tua itu penting sekali gitu ya. Kita juga tidak akan enak untuk menjalaninya ya kalau tidak ada restu dari orang tua ya. Makanya mudah-mudahan kalian nanti ada jalan keluar ya, cita-cita kalian nanti terlaksana, kemudian orang tua pun mendukung gitu ya, dan kemudian nanti kalian lulus gitu ya. Amin ya, mudah-mudahan seperti itu. Kemudian juga ada beberapa hal yang kalian akan bisa tempuh nanti gitu ya, terkait tidak ada dukungan dari orang tua. Insya Allah nanti Ibu akan mencoba mengundang orang tua kalian ya, bertemu dengan Ibu gitu ya di sekolah, dan Ibu nanti akan membantu kalian meyakinkan orang tua bahwa kalian itu punya keinginan yang sangat mulia gitu ya. Mudah-mudahan nanti ada jalan keluarnya dan orang tua lebih percaya, lebih yakin, dan akan setuju dengan rencana kalian gitu ya. Kemudian juga, dan jangan khawatir juga kalaupun misalnya kalian tidak mendapatkan KIP kuliah di universitas negeri, itu banyak sekali beasiswa yang bisa kalian dapat ya. Jadi nanti jangan khawatir ketika masuk kalian tidak mendapatkan beasiswa, tetapi ketika sudah ada di dalam universitas kalian akan mendapatkan beasiswa. Ada banyak informasi nanti, asal kalian aktif untuk mencari informasi ya terkait beasiswa yang ada di universitas itu ya. Jadi dapat Ibu simpulkan ya, jadi kalian semua mempunyai permasalahan yang sama, kemudian juga tadi mengungkapkan keinginannya ya. Ada yang ingin masuk ke universitas negeri, kemudian ada yang bercita-cita ke kedinasan juga, kemudian juga ada yang ingin bekerja di tenaga kesehatan gitu ya. Kemudian ada yang ingin jadi apoteker, ada yang ingin kuliah di Bandung, ada yang ingin kuliah di Jogja seperti Christina, tapi semuanya mungkin belum atau kurang mendapat dukungan dari orang tua. Nah, kalian sedikitnya sudah melakukan apa yang sudah direncanakan ya. Kemudian ada usaha untuk mewujudkan cita-cita itu ya, dari doing tadi. Kemudian juga setelah dievaluasi ternyata ada titik terang sedikitnya, dan kalian sudah mempunyai rencana. Nah, untuk di masa yang akan datang kalian terapkan rencana itu gitu ya, supaya sesuai dengan harapan kita. Ya, baik, untuk di tahap akhir coba dari masing-masing semuanya bisa diungkapkan kembali permasalahannya, keinginannya, doingnya, kemudian evaluasinya dan planningnya. Ya, silakan dari Alif dulu. Kalau masalahnya sih Bu, yang pertama ya emang restu dari orang tua gitu. Ya. Terus Terasa gitu. yang kedua ada kendala biaya juga. Ya. Tapi ya planning yang Alif lakuin, yang Alif rencanain tuh, yang pertama perbaikan nilai rapot gitu supaya di SNBP bisa lolos gitu Bu. Terus
Yang kedua ya selalu minta izin atau selalu bicara buat restu ibu, soalnya itu yang paling penting dan yang paling berharga buat Alif. Nah terus keinginan Alif yaitu yang pertama ya masuk universitas negeri dengan SNBP, terus yang lebih utama lagi ya masuk kedinasan gitu Bu. Terus yang udah Alif lakuin, yang pertama perbaikan nilai rapor di semester sebelumnya sama semester 5. Terus yang kedua juga buat biaya Alif coba-coba cari beasiswa gitu. Terus ikut olimpiade juga. Terus kalau yang gak ini Bu, Alif tuh yang sering Alif lakuin bilang ke orang tua dan berdoa gitu Bu, supaya apapun yang Alif lakuin ya bisa dan ada titik terangnya. Terus evaluasi dari semua yang Alif lakuin ya alhamdulillah buat perizinan ada titik terangnya, meskipun belum 100% diizinin, tapi ya mungkin itu yang membuat motivasi dan membuat Alif serius ngejar cita-cita Alif. Mungkin ya itu Bu. Ada yang mau menanggapi nggak dengan apa yang Alif ungkapkan? Kalau itu coba tanggapi apa yang Alif ungkapkan mengenai rencananya kedinasan dan sebagainya. Ada ya? Kalau Christina ada yang mau ditanggapi dari Alif? Tiara atau Asifa? Ada? Tiara apa? Apa bisa diterapkan juga di Ahmad Tiara, mungkin caranya yang Alif ungkapkan, planningnya bisa juga ada kesesuaian tidak? Pasti ada ya. Berdoa ya kan, sama semuanya pasti akan melakukan hal yang sama ya. Itu setuju nggak dengan apa yang diungkapkan Alif? Terakhir kita berdoa gitu. Setuju ya. Nah itu memang ya planning Alif gitu ya, melakukan perbaikan, terus membujuk orang tua juga gitu kan, terakhir berdoa gitu ya. Itu bisa kalian lakukan juga. Ada beberapa mungkin ada yang sesuai ya dengan permasalahan kalian atau agak mirip gitu ya, bisa dilakukan. Tiara dulu. Planningnya belajar lebih baik lagi. Terus berbicara dengan orang tua menentukan universitas. Terus lebih meyakinkan lagi. Ya, terus keinginan bisa masuk universitas negeri di bidang kesehatan, bisa lolos SNBP, terus bisa diizinkan lagi. Bisa di harapan Tiara ya untuk rencana karirnya yang mudah-mudahan terlaksana ya. Kalau Asifa? Kalau planningnya sih menjelaskan lebih detail lagi soal seleksi masuk kuliah itu gimana gitu, biar paham juga dan terus memperbaiki nilai buat kedepannya ke semester 5 biar nggak nurun gitu di nilai dari semester 5. Terus kalau keinginan pasti ingin lulus dengan nilai yang diharapkan gitu. Ya betul. Asifa, kalau Pak Leti? Kalau bandingnya sih Bu, ngobrol dulu dengan orang tua biar diizinnya. Nah, untuk yang keduanya paling mencari beasiswa agar mudah masuk ke perguruan tinggi. Untuk keinginannya ingin menjadi dokter di kesehatan ya, tadi bilangnya di awal bahwa Pak Levi ingin atau ada cita-cita ingin bekerja di bidang kesehatan, khususnya jadi dokter ya. Amin, mudah-mudahan terkabul ya cita-citanya. Christina sendiri ya, terakhir Christina. Ya yang jelas pasti calon tunggalnya agar dapat dari orang tua. Gitu aja ya. Planningnya seperti itu ya, intinya memang kalau orang tua mendukung, kita juga mungkin akan lebih semangat gitu ya. Ya baik, untuk di akhir mungkin
dan juga ini akan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ada seleksi yang akan kalian hadapi untuk memasuki perguruan tinggi negeri terutama ya, yaitu SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi ya. Dalam waktu 1 bulan lagi ya, nih ini harus sudah siap-siap memang ya. Tadi Ibu kemukakan bahwa memang ada rencana Ibu juga akan mengundang orang tua ya, dan akan menginformasikan ke orang tua tentang SNBP dan SMPT dan juga jalur mandiri ya. Nah juga mungkin Ibu akan memberikan motivasi juga nanti terkait kurangnya dukungan dari orang tua terkait jarak ya, seperti yang Tiara, Asifa, sama Christina alami gitu ya, jangan jauh-jauh kuliahnya. Nah mungkin nanti akan lebih dijelaskan ke orang tua bahwa sebagai contoh misalnya Ibu juga kuliah di luar Garut, Ibu sudah ya Ibu alhamdulillah gitu ya sudah selesai dan dengan baik-baik saja. Nanti Ibu akan jelaskan juga ke mereka gitu ya. Dan kemudian mudah-mudahan cita-cita kalian terwujud ya, jangan patah semangat, terus meningkatkan prestasinya supaya kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian harapkan. Mungkin itu saja konseling kelompok kita kali ini, mudah-mudahan sedikit lega ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita atur lagi jadwalnya ya. Kalau kalian nanti ada masih gitu ya, masih belum bisa sepenuhnya melaksanakan rencana kalian, kita nanti adakan lagi pertemuan konseling kelompok lagi ya di pertemuan selanjutnya. Nah kita ada janjian lagi di WA group ya, setuju ya? Ya, Ibu akhiri dulu pertemuan kita kali ini, ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.